Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Nasution, NIM 200211217. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari 9 elemen bisnis model Kampas, yaitu key partnership. Dan di sini saya akan memberikan gambaran penerapan dari 9 elemen bisnis model Kampas tersebut ke dalam suatu usaha. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai key partnership. Key partnership adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama, maupun itu orang ataupun suatu organisasi yang mampu bertujuan untuk menyokong atau mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi resiko terhadap kinerja kita. Apa ya tujuan organisasi dalam kemitraan atau partnership? Yang pertama yaitu dapat mengoptimasi operasi, di mana dapat membantu mencapai hasil yang ideal terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki, di mana organisasi atau rekan bisnis bisa membantu mendapatkan sumber daya seperti sumber daya untuk bahan-bahan, sumber daya manusia, maupun sumber daya yang lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan secara organisasi. Jadi, di sini kita bisa mendapatkan atau menambah pengetahuan informasi lebih banyak lagi mengenai banyak hal tentang organisasi. Yang keempat, akuisisi pasar, di mana ini merupakan langkah menguasai pasar dengan tujuan meningkatkan pasang pasar, meningkatkan keuntungan, dan meningkatkan atau menguatkan bisnis kita lebih lagi. Tipe jenis kemitraan atau partnership. Yang pertama yaitu aliansi strategi, yaitu hubungan atau kerjasama antara kelompok yang memiliki tujuan yang sama atau memiliki visi misi bisnis yang sama guna keberlanjutan suatu usaha tersebut. Yang kedua yaitu competition, yaitu perusahaan dan kompetitor secara bersama bekerja sama dan bersaing untuk mengkreasikan value atau mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, patungan adalah sebuah usaha yang dibentuk antara dua pihak atau lebih dengan menyatukan sumber daya untuk menjalankan aktivitas bisnis bersama-sama. Yang keempat adalah hubungan pembeli dan pemasok, yaitu hubungan pembeli-pemasok sehingga dapat menjamin pasokan yang didapatkan adalah pasokan yang terbaik. Selanjutnya yaitu motivasi membangun partnership. Yang pertama adalah optimisasi dan skala ekonomi, yaitu optimisasi dan skala ekonomi kemitraan ini dirancang untuk mengurangi biaya yang seringkali melibatkan outsourcing atau pemanfaatan infrastruktur bersama. Yang kedua yaitu pengurangan risiko dan ketidakpastian. Bermitra dengan orang lain dapat mengurangi risiko dalam kompetisi bisnis yang serba tidak pasti. Sudah biasa bagi perusahaan dan pesaing untuk membentuk aliansi strategis dalam suatu area sambil tetap bersaing di area lainnya. Ketiga yaitu akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Tidak banyak perusahaan yang memiliki semua sumber daya atau mengerjakan semua aktivitas dalam model bisnisnya. Kebanyakan lebih suka untuk menggunakan perusahaan lain untuk melengkapi sumber dayanya
atau melakukan aktivitas tertentu dalam perusahaannya. Kemitraan semacam ini bisa muncul atas kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, lisensi, atau akses kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu penerapan dari 9 elemen bisnis model Kampas. Berikut adalah penerapan 9 model bisnis Kampas terhadap usaha chicken crispy jalanan ini. Yang pertama yaitu customer segmennya dahulu. Kita harus menentukan siapa target konsumen yang kita sasar. Dalam usaha ini, target konsumennya sangat banyak, yaitu dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, masyarakat yang berpenghasilan rendah, sampai masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, value proposition-nya, di mana di sini menunjukkan kelebihan dari produk atau dari usaha yang kami dirikan. Yang pertama, konsep warung yang sederhana. Yang kedua, pelayanan yang baik, ramah dan sopan. Yang ketiga, harga produk yang terjangkau dan sesuai dengan produk yang disediakan. Yang ketiga yaitu channel, di mana di sini menentukan metode penjualan produk. Bisa offline secara mulut ke mulut, bisa social media marketing, dan bisa pemesanan online melalui GoFood. Yang keempat, customer relationship, di mana di sini menunjukkan seperti apa bagaimana cara usaha ini menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan bersosial media seperti Facebook dan Instagram, dan secara offline atau secara langsung. Yang kelima, revenue stream, di mana di sini menunjukkan dari mana pemasukan atau aliran pendapatan usaha ini. Dan usaha ini memperoleh pemasukan dari keuntungan menjual chicken crispy. Yang keenam, key activities, yaitu strategi usaha ini untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu dengan menjual ayam crispy dengan berbagai jenis bentuk dan melakukan pencatatan penjualan yang terinci. Yang ketujuh, key resource, atau disebut juga dengan sumber daya yang diperlukan usaha ini untuk menunjang operasionalnya. Sumber daya yang diperlukannya yaitu ada karyawan, gerobak untuk tempat jualan, barang dagangan, dan sistem pembayaran langsung atau secara online. Yang ke-8 yaitu key partnership, di mana di sini menunjukkan siapa saja yang dapat kita gandeng menjadi mitra bisnis yang dapat menguntungkan kita. Dan pada usaha chicken crispy jalan ini menggandeng warung ayam potong Pak Wan sebagai pemasok ayam dan toko grosir dan eceran Vida. Yang ke-9 yaitu cost structure, di mana di sini merupakan perincian biaya-biaya yang diperlukan atau dikeluarkan oleh usaha ini. Di mana biaya-biayanya yang pertama ada biaya gerobak atau tempatnya, yang kedua biaya sistem pencatatannya, yang ketiga biaya karyawan untuk gaji, dan yang keempat ada biaya bahan-bahan dagangan yang diperlukan. Baiklah, sekian pembahasan materi bisnis model Kampas dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.